Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Niluh Putu Arisundari. Hari ini akan sharing sedikit tentang fungi Sidridiomycota dalam mata kuliah Prinsip Dasar Taksonomi. Sidridiomycota ini itu disebut juga sebagai citrid, di mana terdiri dari satu kelas saja, yaitu Sidridiomycetes. Nah, Sidridiomycota ini berjumlah kira-kira 100 genus dan memiliki kurang lebih 1000 spesies. Divisi ini merupakan satu-satunya dari keempat divisi fungi yang memiliki sporanya berflagel, yaitu tipe white flash pada bagian posterior zoospora dalam daur siklus hidupnya. Ciri khusus lainnya yaitu memiliki talus dengan tipe hifa senosit berbentuk globus atau ovoid. Kemudian reproduksinya aseksual dengan zoospora, reproduksi seksualnya dengan fusi planogamet, kopulasi gametangia atau somatogami. Komponen dinding sel utamanya adalah kitin dan glukan. Berikut adalah morfologi dari Sidridiomycota. Dapat dilihat pada gambar di kiri itu ada flagel tipe white flash, kemudian gambar di kanan terdapat talus tipe hifa senosit dan juga berbentuk oval. Untuk ciri-ciri morfologi tipe Sidridiomycota ini dia sifatnya mikroskopis, jadi tidak dapat dilihat secara kasat mata, tapi menggunakan bantuan mikroskop. Kemudian bersifat uniseluler, berkoloni dan atau berupa sel yang tersusun dari rantai dengan percabangan dikotomis dengan rizoid yang runcing untuk menancap dan absorpsi. Nah, biasanya dia sifatnya haploid, kemudian beberapa seperti Alomyces itu berganti antara fase haploid dan diploid. Organisme berfilamen yang mengambil nutrien dengan cara absorpsi dan mempunyai sebuah alat gerak yang terletak di bagian posterior. Citrid demikian ini disebut dengan zoospora berflagel tunggal atau uniflagellated zoospora. Kemudian dia juga terdapat di tanah sebagai saprofit yang hidup pada bahan organik, yakni sebagai pengurai awal bahan-bahan organik di alam seperti kitin, keratin, selulosa, dan hemiselulosa. Kemudian beberapa di antaranya hidup sebagai halofil yang ditemukan di estuaria. Banyak citrid ini hidup di dalam alat pencernaan rumen hewan, dan banyak juga yang bersifat parasit pada mikroflora dan juga pada mikrofauna seperti algae dan rotifer, dan beberapa parasit pada tumbuhan berpembuluh. Untuk reproduksi secara aseksual, ini dilakukan dengan memproduksi zoospora. Nah, zoospora akan mencari tempat yang tepat untuk dihuni atau tempat hidupnya. Kemudian, zoospora ini menempel pada inang dan mengambil makan dari inang. Perkembangan sitoplasma dan pembelahan meiosis ini terjadi sehingga dinding selnya membentuk seperti zoospora di awal. Kemudian protoplasmanya akan tumbuh dan sel terus berkembang. Pembelahan protoplasma kemudian akan memproduksi zoospora sebagai individu melalui pori. Kemudian untuk reproduksi seksual ini ada dua, yaitu haploid dan diploid. Pertama, reproduksi haploid. Reproduksi Sidridiomycota ini didominasi memang oleh reproduksi seksual secara haploid. Nah, talus haploid ini disebut juga dengan gametotalus yang dapat memproduksi gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan ini biasanya berwarna oranye, sedangkan yang betina itu tidak berwarna. Gamet betina ini akan menghasilkan hormon sirenin untuk menarik gamet jantan, sedangkan gamet jantan akan menghasilkan hormon parisin untuk menarik gamet betina. Untuk reproduksi seksual secara diploid, talus diploid ini disebut dengan sporotalus. Jadi dia ada sporotalusnya. Nah, sporotalus ini kemudian akan memproduksi dua tipe zoosporangia, yaitu zoosporangium atau meitosporangium dan juga resistent sporangium atau disebut juga dengan meisporangium. Nah, zoosporangia ini akan menghasilkan zoospora diploid yang juga dapat digunakan untuk reproduksi aseksual.
Berikut adalah life cycle dari Chytridiomycetes. Dapat dilihat di sini, di mana sporopit, Mycelium sporopit ini akan berkembang menjadi zoosporangia. Sporangiumnya nanti akan berkembang mengalami proses meiosis, di mana terjadi perubahan dari diploid menjadi haploid, yaitu haploid zoospora. Kemudian akan tumbuh berkembang menjadi Mycelium gametophyte. Mycelium gametophyte ini akan membentuk menjadi dua gametangia, yaitu gametangia jantan dan betina. Kemudian akan terus tumbuh dan berkembang. Ketika mereka bertemu akan terjadi cell fusion dan nuclear fusion yang akan membentuk zigot yang motil atau motil zigot. Kemudian akan berkembang dan menjadi sporopit, Mycelium sporopit. Ini akan terus berputar menjadi seperti siklus hidupnya. Kemudian zoosporophyte, Mycelium sporophyte ini juga ketika zoosporangiumnya ini akan tumbuh di tempat yang cocok, akan berkembang menjadi diploid zoospora. Kemudian akan tumbuh dan menjadi Mycelium dewasa. Untuk dari Tridiciomycota, Chytridiomycetes ini, untuk Chytridiomycota ini memiliki satu kelas, yaitu Chytridiomycetes. Kemudian Chytridiomycetes terdiri dari 5 ordo, yaitu Monoblepharidales, Chytridiales, Neocalimacicales, Blastocladiales, kemudian terakhir yaitu ordo Spizellomycetales. Untuk ordo pertama yaitu Chytridiales, yaitu terdiri dari 65 genus dan 300 spesies. Ini termasuk ke dalam kelompok dengan bentuk paling sederhana dan paling tua. Jadi dia yang paling tua di dalam kelompok ini. Kemudian Chytridiales ini banyak ditemukan di tanah. Nah, sebagian ada di air dan banyak yang bersifat parasit dan juga sebagian sapropit. Contoh dari ordo Chytridiales ini yaitu Syncytrium endobioticum. Kemudian ada Physoderma Zemaidis, kemudian ada Uropilitix alfalfa. Berikut adalah salah satu contoh dari polen tanaman pinus yang terkolonisasi oleh Rhizopidium sp. Kemudian ordo kedua yaitu Spizellomycetales. Nah, untuk ordo ini biasa ditemukan di tanah. Dia bersifat parasit pada berbagai organisme tanah dan juga tumbuhan yang mengalami gangguan penyakit. Nah, ordo ini juga dapat diisolasi dari kotoran hewan herbivora. Nah, beberapa dari Spizellomycetales ini merupakan patogen penting yang memberikan dampak secara tidak langsung. Sebagai contoh adalah Spizellomyces dan Gaerneriomyces yang mampu memparasit oospora dari downy mildew dan nematode tanah. Namun, di satu sisi juga dapat berperan sebagai parasit dari vesicular arbuscular mycorrhizal atau FAM yang memang diperlukan. Berikut contoh dari ordo Spizellomycetales. Ini adalah infeksi Olpidium brassicaceae pada akar kubis. Jadi dia tumbuh pada akar kubis. Berikutnya adalah ordo Neocalimacicales. Untuk jamur ordo ini dikenal dengan jamur rumen karena banyak ditemukan atau habitatnya itu ada pada perut ruminansia, yaitu hewan mamalia herbivora seperti sapi, kambing, dan domba. Untuk jamur kelompok ini itu sifatnya anaerob obligat karena dia berada di dalam perut hewan tadi yang sangat kurang atas oksigen. Nah, dan juga padat akan populasi. Sebagian besar berperan sebagai scavenger tanpa oksigen.
Sekitar 5 genus dan 15 spesies, dia memiliki 5 genus dan 15 spesies, ini telah ditemukan meliputi Saccharomyces yang bertalus, monosentris, dan polisentris. Kemudian Anaeromyces dan Orpinomyces yang memiliki talus, polisentris, Pyromyces dan Neokalimastik yang memiliki talus, monosentris. Zoospora dari Neokalimastigales adalah uniflagella dan multiflagella. Jadi dia memiliki flagel. Tapi ada yang uniflagel dan juga multiflagel. Berikut contoh dari ordo Neokalimasticales. Ini salah satu contoh spesiesnya yaitu Neokalimastic hurleliensis. Jadi dia memiliki flagel. Dapat dilihat di bagian atas itu dia memiliki multiflagel zoospora. Kemudian ordo berikutnya itu Blastocladiales. Nah, ordo ini berperan sebagai saprotrop di tanah, air, lumpur, dan juga tanaman akuatik hingga sisa hewan. Kebanyakan ini bersifat aerob obligat, dan ada yang anaerob fakultatif. Yang menjadi pembeda dari ordo lainnya, ordo Blastocladiales ini memiliki siklus hidup yang bervariasi dengan adanya generasi gametotalik haploid dan generasi sporotalik diploid. Blastocladiales ini memiliki flagella tunggal di bagian posterior berbentuk seperti cambuk. Kemudian zoosporanya berbentuk pipih membulat. Salah satu contoh dari Blastocladiales yaitu Allomyces macrogynous. Kemudian untuk ordo Monoblepharidales, ini dia terdiri dari 20 spesies dengan 5 genus. Contohnya 5 genus ini yaitu Monoblepharis, Monoblepharella, Gonapodia, Oedogoniomyces, dan Harpochytrium. Jamur yang tergolong ke dalam ordo ini itu dapat diisolasi dari sampel tanah, ranting, atau buah yang berada di permukaan tanah. Nah, dinding dari Monoblepharidales ini tersusun atas mikrofibril kitin. Reproduksi aseksual ini dilakukan dengan pelepasan sporangia dari posterior uniflagella zoospora, sedangkan untuk reproduksi seksualnya, jamur kelompok ini akan menghasilkan telur oogamous yang dibekali alat gerak di bagian mulutnya. Atau pada spesies Monoblepharis ini memiliki flagella cambuk. Nah, berikut contoh dari Monoblepharidales. Ini yaitu salah satu reproduksi dari Monoblepharis macrandra. Berikut adapun peran negatif dan juga peran positif dari Chytridiomycota. Untuk peran negatifnya di sini spesies dia merupakan spesies patogen yaitu Syncytium endobioticum. Ini menyebabkan blackwort disease pada tanaman kentang. Kemudian untuk Olpium brassicae, ini parasit pada akar tanaman kubis yang merupakan vektor juga dari berbagai virus tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian Physoderma maedis dan Uropiltis alfalfae ini menyebabkan penyakit bercak coklat pada tanaman jagung. Kemudian ada dari kelompok Chytridiomycotas, itu parasit mematikan yang penting dari amfibi seperti jamur Batrachochytrium dendrobatidis. Ini yang menghasilkan penyakit yang disebut dengan Chytridiomycosis. Dapat dilihat pada amfibi ya, pada katak ya. Jadi dilihat di bagian perutnya sampai bagian pahanya itu terjadi kontaminasi dari jamur Batrachochytrium dendrobatidis. Kemudian adapun peran positif dari Chytridiomycota ini yaitu dia merupakan hewan herbivora ruminansia tidak memiliki enzim yang diperlukan untuk mendegradasi selulosa dari herbal yang mereka konsumsi. Nah, dengan memiliki hubungan simbiosis dengan jamur Chytridiomycota yang hidup dalam sistem pencernaan mereka jadinya dapat memanfaatkan dari kemampuan yang terakhir untuk mendegradasi selulosa ini ke bentuk yang lebih dapat diasimilasi oleh hewan tersebut. Ya.
Jadi terjadi simbiosis mutualisme di sini dengan jamur Chytridiomycota ini. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, sharing sedikit tentang jamur Chytridiomycota. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.